dapat mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang siap ketika Tuhan Yesus datang, yaitu Roh Kudus ini. Kenapa? Karena dia ada di dalam kita, dia memakai kita, dia menyelidiki setiap motivasi hati kita gitu. Shalom semuanya, gimana kabar kalian? Saya berdoa kabar kita semua, kalian di sana dan kami di sini baik-baik aja. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya sekarang berada di ladang gandum karena ini gandum yang benar-benar udah menguning, teman-teman. Jadi sebentar lagi akan dituai. Jadi sebelum dituai, saya mau sharing ke kalian. Saya ambil contoh ya, ini adalah gandum. Dan ini ilalang. Sebenarnya bukan ini sih teman-teman, karena tadi saya cari di sekitar sini, nyarinya juga nggak gampang ternyata ilalang ya. Tapi anggap aja ini ilalang. Saya mau bahas tentang Matius pasal 13 sama kalian. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, judulnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Jadi seluruh ladang gandum ini anggap aja dunia, dan Tuhan Yesuslah pemilik dari dunia ini. Dimanapun Anda ditempatkan, Anda berada di atas harta milik Tuhan Yesus. Hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya, dan Tuhan Yesus menaburkan benih di dunia ini. Dia memberi benih yang baik, yaitu kita, anak-anak kerajaan gitu ya. Tapi ayat 25, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Musuh Tuhan Yesus, musuh kerajaan terang adalah kerajaan kegelapan. Dan di saat waktu tertentu dia menaburkan benih di dunia ini, dan itulah sebabnya kita berdampingan dengan orang-orang yang dari kerajaan gelap, anak-anak dari kerajaan si jahat di dunia ini. Kita masuk ke ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi ketika sama-sama tumbuh, lalang dengan gandum itu sama teman-teman. Rupanya sama, bentuknya juga sama. Tapi ketika sudah mulai besar, sudah mulai berbulir, seperti ini sudah mulai, ini lebih ke udah mateng ya. Tapi kalau berbulir itu dia masih seperti ini. Masih seperti ini, jadi muncul biji-biji gandumnya tapi belum matang. Dan ketika udah mulai berbulir, diketahuilah, oh ini adalah gandum dan ternyata ada ilalang di antara ladang gandum itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Hamba-hamba Tuhan bertanya gitu sama Tuhan. Tuhan, ternyata dari mana ya kok ada lalang di antara ladang gandumnya Tuhan gitu. Tapi Tuhan jawab bahwa musuhlah yang menabur lalang itu. Maukah kami mencabut lalang di antara gandum itu untuk Tuhan? Ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi gandum ini adalah kita, anak-anak kerajaan, dan ketika ilalang ya ikut tumbuh bersama gandum ini, ilalang itu sifatnya dia tanaman yang ketika masuk ke dalam tanah, akarnya itu sangat erat gitu. Dan penyebaran pertumbuhannya dia itu sangat cepat sih sebenarnya. Itu yang membuat ketika ada lalang di antara gandum, lalang itu akan mengikat akar dari gandum yang tumbuh di sebelah lalang tadi. Dan ketika hamba-hamba Tuhan tadi bilang gitu kan, kalau dia cabut aja lalang itu supaya gandum itu dapat tetap tumbuh, itu nggak akan bisa terjadi. Justru karena kasih Tuhanlah kepada kita, jadi Tuhan mengizinkan lalang itu tetap tumbuh di antara kita agar gandum itu tetap bisa tumbuh gitu. Karena ketika lalang itu dicabut, gandum itu juga akan tercabut. Jadi sebenarnya ayat 29 ini berbicara tentang kasih Tuhan. Karena Tuhan tidak mencabut
ilalang tadi untuk mempertahankan gandum-gandum tadi. Kalau sampai ilalang dicabut, gandum-gandum juga hidupnya akan beresiko, bisa-bisa mati juga gitu. Itulah sebabnya Tuhan tidak memusnahkan orang benar bersama dengan orang fasik, karena Tuhan itu kasihnya seperti itu teman-teman. Kasihnya itu besar dan dia bahkan mengutus anaknya sendiri ke dunia untuk menyelamatkan kita gitu ya. Dan itu sudah terbukti di dalam kasihnya Tuhan Yesus. Nggak ada kasih yang lebih besar di dunia ini daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Dan kasih Tuhan Yesus yang dia berikan kepada kita harus kita respon. Ketika kita respon, kita pada saat itu menjadi anak-anak kerajaan. Kita menerima janji yang sama seperti yang diberikan kepada Abraham. Kita menerima hidup yang kekal. Kita akan berada di dunia ini bukan untuk menerima apa yang diterima oleh ilalang. Di ayat yang ke-30, pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, yaitu malaikat-malaikat, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kemana perginya ilalang? Kemana perginya anak-anak kegelapan? Ke dapur perapian. Kemana perginya anak-anak terang? Kemana perginya gandum-gandum tadi? Ke lumbungnya Tuhan, ke surga. Tidak ada yang di tengah-tengah, tidak ada abu-abu teman-teman. Karena Tuhan sendiri berkata, yang suam-suam kuku akan kumuntahkan, engkau harus panas atau engkau dingin. Tidak ada kata tengah untuk Tuhan. Bisa jadi orang di dunia ini berpikir ya, dia bisa menjadi gandum, dia juga bisa menjadi ilalang ketika dia tidak merespon kebenaran firman Tuhan tentang Yesus yang menyelamatkan. Dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, dia tidak hidup dalam pertobatan seperti anak-anak terang hidup. Bisa juga pilihan yang ketiga, dalam diri satu orang itu ada gandum dan juga dia ilalang. Jadi dia kadang-kadang dia percaya Yesus tapi masih belum sadar kalau harus hidup dalam pertobatan dan masih berbuat dosa gitu. Beda dengan orang yang sekalipun ya, kita kan nggak ada yang sempurna, tapi kita ini orang yang dibenarkan dan disempurnakan. Jadi sekalipun mungkin kita masih jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan melihat bahwa ada usaha untuk bangkit ketika jatuh, bangkit lagi, dan ada usaha untuk benar-benar kita nggak mau jatuh lagi ke lubang yang sama gitu. Dengan kita baca Alkitab, kita jadi lebih peka, oh kehendak Tuhan seperti apa untuk saya ke depannya. Dengan kita dekat dengan Roh Kudus, kita akan peka, oh ternyata Roh Kudus berbicara kepada hati saya, ada hal yang harus dibereskan. Sebenarnya saya, teman-teman, ketika teman-teman semua bertanya ya, kenapa Kak saya punya dosa seperti ini, bener nggak? Kak saya punya masalah keluarga seperti ini, solusinya gimana? Saya bukan orang yang bisa selalu menjelaskan dengan tepat teman-teman, karena saya tidak kenal kalian dan yang saya bisa saya jelaskan, saya bagikan ke kalian gitu. Tapi satu pribadi yang benar-benar tahu kalian, yang menciptakan kalian di dalam kandungan ibu kalian, dia sudah menetapkan masa depan kalian, dia yang menetapkan warna kulit kalian, di suku apa ditaruhnya, kalian bentuknya seperti apa, itu semua diciptakan oleh satu pribadi ini, yaitu Tuhan, yaitu Roh Kudus gitu. Dan dia tahu sebenarnya diri Anda, kedalaman hati Anda, yang mungkin teman terdekat, ayah ibu Anda nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Bahkan Anda sendiri mungkin nggak sadari, tapi Tuhan tahu. Itulah sebabnya saya selalu menganjurkan, dekatlah dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan menyelidiki sampai ke kedalaman hati Anda, dan ada hal yang nggak beres, dia akan kasih tahu kepada Anda. Dia roh yang menuntun kita kepada segala kebenaran, dan dia roh yang menolong kita dalam hidup ini. Jadi Allah tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi dia memberi penolong yang lain, yang lebih lagi dapat mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang siap ketika Tuhan Yesus datang, yaitu Roh Kudus ini. Kenapa? Karena dia ada di dalam kita, dia memakai kita, dia menyelidiki setiap motivasi hati kita gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu misalnya, Tuhan selidiki, oh kamu kenapa datang ke gereja? Karena mau dapat gebetan misalnya. Oke, mungkin di awal itu motivasinya tidak benar, dan Anda ketika semakin dekat dengan Roh Kudus akan menyelidiki bagian itu, mengingatkan kepada Anda sehingga Anda berubah gitu. Sehingga motivasi Anda dibenarkan. Jadi itulah mengapa saya selalu menganjurkan kita punya hubungan intim juga dengan Roh Kudus. Ketika Anda baca Alkitab bersama dengan Roh Kudus, rema yang Roh Kudus sampaikan kepada Anda itu
berbeda gitu dengan yang kalau Anda sendiri dapatkan dari orang lain. Ketika Anda sharing ke orang lain, mungkin Anda cerita dari A sampai Z, terus orang itu ngasih nasihat, bisa jadi Tuhan memakai orang itu untuk Anda, tapi belum tentu juga dia dapat menyampaikan hal yang benar-benar cocok, benar-benar klop buat Anda gitu. Nggak selalu gitu, karena Roh Kudus kadang juga memang menuntut orang itu dewasa, lebih lagi naik ke level selanjutnya, di mana memilih bukan untuk menjadi pendengar firman saja, tapi menjadi pelaku firman, dimampukan untuk hidup benar dalam hidup ini dengan bergantungnya kita dengan Roh Kudus. Kita pasti ketika intim dengan Roh Kudus akan membukakan hal-hal yang tadinya kita nggak ngerti harus berbuat seperti apa untuk dosa seperti ini. Dan karena kita intim sama Roh Kudus, kita mau bangun hubungan dengan dia, kita menyediakan waktu untuk mendengar dia berbicara ke dalam batin kita, karena Roh Kudus itu dia berbicara ke batin kita, dia bisa berbicara ke hati kita, teman-teman. Jadi dia yang akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh, jalan, cara, keputusan yang harus kita ambil gitu. Jadi firman Tuhan selanjutnya saya sharing lagi dari 2 Timotius pasal 2 ayat 19 sampai 21. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal Anda lebih dari orang tua Anda, lebih dari siapapun yang terdekat kekasih Anda, suami Anda. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi dalam rumahnya Tuhan, dunia ini juga gitu ya, terdapat perabotan dari emas, perak, ada juga yang dari kayu dan tanah. Emas itu lebih mulia daripada perak. Tapi perak masih lebih mulia juga daripada kayu atau tanah. Dan setiap kita di dunia ini ada orang benar, ada orang fasik, ada yang di tengah-tengah gitu ya. Tapi orang benar akan dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia. Anda orang benar, Anda dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan mulia yang disediakan Tuhan untuk Anda. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, terlebih dahulu, sebelum Anda mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang disediakan Tuhan, Tuhan minta Anda menyucikan diri Anda dari segala kejahatan. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan. Jadi kita ini ya teman-teman, kita ini adalah imamat yang rajani. Kita ini orang-orang yang memang ditaruh mungkin di dunia ini, tapi kita tidak boleh melekat kepada dunia ini, karena ini bukan tempat yang Tuhan sediakan untuk kita melekat kepada dunia gitu, menjadi sama seperti orang-orang di dunia. Kita ini duta-dutanya Allah, jadi kita membawa sifat-sifat ilahi. Kehidupan-kehidupan kita yang jahat, karena kita dulu hamba dari dunia ini, sudah berubah, kita hambanya Tuhan. Kehidupan kita harus menunjukkan bahwa kita hamba-hambanya Tuhan gitu. Dan ketika seseorang menyucikan diri, ketika seseorang itu mau mengambil langkah besar di dalam hidupnya, percaya Yesus, bertobat sungguh-sungguh, ikut Yesus, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perintahkan, itulah yang dilakukan oleh seorang hamba-hambanya. Dan ketika dia mengambil keputusan itu, ia akan dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Jadi itulah yang saya lakukan ya. Saya itu dari kecil sadar kalau puji Tuhan saya dibukakan Tuhan, sadar kalau saya ini harus hidup berbeda, dan itu semua juga karena kakak-kakak rohani yang membimbing, karena hamba-hamba Tuhan yang membimbing gitu. Dan saya bersyukur semakin berumur gitu ya, saya semakin Tuhan memakai saya untuk pekerjaan-pekerjaannya Tuhan gitu. Dan saya memang mengkhususkan diri saya dari sejak ya dulu ya, saya suka nyanyi lagu rohani, suka juga nyanyi lagu sekuler. Saya sejak saya menjadi worship leader, saya singer dulu, baru worship leader, saya mulai tahu, oh mulut saya harus hanya mengeluarkan pujian untuk Tuhan. Mulut saya pakai untuk
menyampaikan firman kepada siapapun, bukan lagi untuk mengutuk seperti dulu, bukan lagi untuk mengucapkan kata-kata yang sia-sia, karena semua kata-kata sia-sia itu juga ada hukumannya, teman-teman. Dan sejak saat saya menguduskan diri saya ya, saya melihat firman ini benar-benar tergenapi. Tuhan mempromosikan kita ke pekerjaan-pekerjaan Dia yang mulia. Apapun pekerjaannya Dia di dunia ini tidak selalu tentang kita hanya memberitakan Injil dan menjadi pelayan Tuhan full timer gitu, tidak. Tapi Tuhan akan membawa Anda ke tempat-tempat tinggi, misalnya Anda menjadi kepala di bagian tertentu, di bidang tertentu, Anda menjadi pengusaha yang sukses dan Anda memberi pengaruh di sana. Anak-anak Tuhan ditaruh Tuhan untuk menjadi terang di dunia ini, tidak diletakkan di bawah. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena terang kayak lilin aja, pasti ditaruh di atas gitu, menjadi sumber cahaya di rumah itu untuk menerangi kegelapan. Dan tinggal nunggu waktunya aja teman-teman. Tuhan juga mempersiapkan kalian untuk pekerjaan yang mulia. Apalagi di akhir zaman seperti ini ya, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan sebenarnya untuk orang-orang yang layak menerima pekerjaan itu karena sudah terlebih dahulu menyucikan dirinya. Dan firman Tuhan yang selanjutnya berbicara tentang gandum juga, tapi dengan topik yang lain ya. Di dalam Matius pasal 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi gandum ini dia ada biji gitu ya, begitu dia udah matang dan inilah biji gandum dan inilah jeraminya. Jadi sebenarnya jerami itu sekam. Gandum ketika dia sudah matang, dia seperti ini ya, dan ini saya ambil bijinya supaya saya tunjukin ke kalian. Dan Alkitab katakan ada jerami, tapi sebenarnya itu adalah sekam. Dalam bahasa Inggrisnya itu chaff. Dan sekam itu seperti ini. Jadi nanti dia akan dipisahkan waktu dipengirikan sama Tuhan, dan jerami yaitu sekam tadi ya akan dibuang ke perapian juga karena sia-sia. Sementara gandumnya, biji gandumnya akan dimasukkan ke dalam lumbung gitu. Pada akhir zaman akan demikian dipisahkannya. Tadi perbandingannya dengan ilalang, kalau yang di ayat ini perbandingannya dengan di dalam diri gandum itu sendiri. Jadi yang tadi saya bilang sebenarnya tentang kita itu dipakai Tuhan di dunia ini untuk menjadi alat kerajaannya. Kita berguna sebenarnya seperti biji gandum tadi ya, banyak gunanya gitu kan, untuk makan dan untuk kebutuhan macam-macam. Tapi jerami akan dibuang ke dapur perapian. Setiap orang yang melakukan hal yang sia-sia aja nggak akan berguna teman-teman di dalam kerajaan Tuhan, dan pekerjaan setiap orang nanti pada akhir zaman akan nyata gitu. Orang yang bersukacita adalah orang yang mengerti hikmat-hikmat Tuhan, yang memang hatinya mencari Tuhan untuk memahami firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupnya, dan kita dipanggil untuk menjadi orang yang berbeda, orang yang berguna gitu ya buat kerajaan Tuhan. Kira-kira itu aja yang saya mau sharingkan buat kalian. Semoga ini memberkati kalian ya.